warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Irmawati Hajarati, asal instansi SMK Negeri 1 Limboto. Saya sebagai mahasiswa peserta PPG Batch 1 LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo kategori 2. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, pukul 8.45 sampai dengan selesai akan melaksanakan praktek uji kinerja di instansi saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, adik-adik sekalian, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Ketua Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Adik-adik sekalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, jika sudah siap belajar, saya minta tolong tidak ada sampah yang ada di dekatnya kalian. Dan saya minta tolong jika ada buku pelajaran yang tidak ada hubungannya dengan mapel kita sekarang, tolong disimpan dulu ya. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Asrul. Oke, Asrul ya, satu orang yang tidak hadir. Jadi untuk teman-teman yang hadir hari ini, saya minta tolong silakan ambil HP-nya dan kalian scan barcode yang saya tampilkan di depan ini. Ini merupakan absensi kalian hari ini ya, di-scan lewat barcode yang ada di depan, lewat tampilan yang saya tampilkan di depan ini. Silakan. Sudah? Oke, adik-adik sekalian, kita yel-yel dulu ya untuk menambah motivasi kita pada pagi hari ini. SMK Bisa. SMK Hebat. Vokasi Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Baik, adik-adik sekalian, ada yang masih ingat materi yang kemarin? Saya, Bu. Oke, silakan. Seingat saya, materi yang kemarin kita pelajari yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, materi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Nah, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari cabang-cabang iman ya. Cabang-cabang iman ini merupakan salah satu yang termasuk pada perbuatan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, untuk memperjelas materi yang kita akan pelajari hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik memahami syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Peserta didik menunjukkan perilaku yang mencerminkan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan syu'abul iman, diantaranya yakni mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan
menutup aib orang lain secara jelas. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, adik-adik sekalian, Ibu mau tanya sama kalian semua. Apakah kalian pernah berjanji kepada seseorang? Ya. Pernah ya? Apakah janji tersebut kalian tepati atau tidak? Ada yang ditepati, ada yang tidak ya? Nah, adik-adik sekalian, seharusnya janji itu harus kita tepati ya? Nah, pada hari ini untuk memperjelas itu akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kemudian adik-adik sekalian, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kira-kira nikmat apa yang kalian rasakan hari ini yang Allah berikan? Masih bisa bernapas. Bagus, masih bisa bernapas ya. Apalagi? Nikmat sehat. Betul sekali. Jadi kalau kita sudah tidak bisa bernapas berarti sudah tidak ada sekarang ya. Jadi itu yang harus kita syukuri. Oke, baik, Ibu akan menampilkan video terkait materi kita hari ini. Untuk itu Ibu minta tolong kalian simak baik-baik video yang akan Ibu tampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini adik-adik sekalian, kita akan mempelajari materi tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian cabang-cabang Kenapa ini? iman Tolong turunkan dengan tangannya. benar. Yang Simak kedua, apa yang peserta disampaikan didik ya. dapat mengidentifikasi Tolong diperhatikan karena sebentar Ibu akan bagikan kalian jelas. tugas kelompok Peserta didik terkait materi kita hari ini. cabang-cabang iman dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan cabang-cabang iman di antaranya mensyukuri nikmat, memenuhi janji, memelihara lisan dan menutup aib orang lain dalam kehidupan. Tidak ada yang menulis ya, tidak ada yang bermain HP. Pengertian memenuhi janji. Memenuhi janji dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Dengan kata lain, memenuhi janji adalah menepati janji. Orang yang memenuhi janji berarti orang yang sudah menepati semua apa yang telah dia janjikan. Macam-macam janji. Yang pertama, janji kepada Allah, yakni sebagai manusia kita berikrar sebagai seorang muslim atas keesaannya. Yang kedua, janji kepada diri sendiri, janji yang diucapkan. Tidak ada yang bate pandagu. Tolong diperhatikan apa yang disampaikan pada video ini. Mensyukuri nikmat, terpuji dan negatif, sehingga menutupinya merupakan bagian dari akhlakul karimah dan termasuk ciri orang yang beriman. Manfaat menutup aib. Yang pertama, tetap terjaganya harkat dan martabat seorang manusia. Yang kedua, Tidak ada yang adanya bermain HP. ketenangan, Tolong kedamaian, diperhatikan dan apa jauh yang dari ditampilkan di kegaduhan dan depan. perpecahan. Yang ketiga, Karena sebentar Allah Ibu akan bagi mencuci kalian aibnya, baik di kelompok. dunia maupun di akhirat. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik sekalian, apa yang ditampilkan di video tadi cukup jelas ya? Jadi tadi materinya tentang apa saja? Ada 4 poin tadi ya. Yang pertama apa? Ini memenuhi janji. Kemudian yang kedua, memelihara. Yang ketiga,
Menutup aib orang lain. Yang terakhir apa? Mensyukuri nikmat. Oke, baik. Adik-adik sekalian, coba kalian perhatikan ini gambar apa yang di depan ini? Ya, ini ada orang yang tangannya sedang terikat ya. Di sini berarti dia sedang berjanji. Kalian biasanya seperti ini kalau berjanji? Nah, adik-adik sekalian, kalau ini gambar tentang apa? Seperti ini. Tentang apa? Untuk menyuruh orang untuk diam. Nah, adik-adik sekalian, di sini ada hadis ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tanda orang munafik itu ada 3 macam adik-adik sekalian. Yang pertama, jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia tidak menepati janji. Dan jika dia diberikan amanah, dia berkhianat. Jadi dari sini kita akan mengetahui orang yang munafik ya, tidak memenuhi janji. Jika diberikan amanah, dia berkhianat. Adik sekalian, untuk itu ibu akan bagi kalian dalam 4 kelompok. Kita akan membahas masalah tentang mensyukuri nikmat, memenuhi janji, menutup aib orang lain, dan memelihara lisan ya. Nah, untuk itu ibu bagi kelompok dari depan sini ya. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 3. Oke, jadi silakan bentuk kelompok sesuai dengan yang sudah kalian sebutkan tadi angka nomornya ya. Jadi kelompok 1 angkat tangan. Oke, itu kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, jadi itu ya 4 kelompok. Jadi perhatikan kelompok 4 di sini di sebelah kanan ibu. Kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di tengah, dan kelompok 4 di sini ya, di sebelah kiri ibu. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi. Silakan. Tidak ada yang pindah tempat ya, memilih-milih teman atau kelompok. Silakan duduk sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi. Adik-adik sekalian, ibu sudah kirimkan LKPD lewat grup kalian, grup WhatsApp. Jadi silakan cek grup tersebut. Ada link LKPD yang harus kalian akses ya. Jadi perlu saya sampaikan untuk kelompok 1 tugasnya membuat PowerPoint melalui aplikasi Canva di HP. Jadi kelompok 1 itu tugasnya ini tentang tata cara memenuhi janji. Bagaimana memenuhi janji itu dijabarkan atau dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Kemudian kelompok 2 anjuran mensyukuri nikmat. Kelompok 3 anjuran menjaga lisan. Bagaimana seharusnya agama Islam itu perintah untuk menjaga lisan itu bagaimana di agama Islam. Silakan kalian jelaskan ya dan dibuat dalam bentuk PowerPoint. Kemudian kelompok 4 perintah menutup aib orang lain. Sudah jelas? Ya. Jika sudah jelas, silakan dikerjakan tugasnya. Ibu berikan waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan tugas yang ibu bagikan lewat grup ya. Silakan dikerjakan. Saya mohon kerjasamanya. Jangan hanya ketua kelompok yang bekerja. Jadi harus ada kolaborasi antar anggota kelompok. Sudah dipahami tugasnya? Jadi tugasnya itu membuat PowerPoint ya lewat aplikasi Canva. Yang kelompok
Ada kendala kelompok 2? Kelompok 1? Bisa dipahami ya? Ini kalian punya? Nih, tolong kasih bayar cara badudut ya. Ada kendala kelompok 3? Mana Ibu? Coba lihat. Kelompok 4 ada kendala? Tidak. Ya, sudah bagus ya. Nanti tinggal ditambahkan sedikit. Oke, 5 menit lagi ya. Oke, waktunya habis. Sudah selesai? Kelompok 1? Sudah ya? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan presentasi ya. Siapa yang mau baju duluan? Kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Berikan aplaus kepada kelompok 4. Silahkan maju di depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang masalah menutup aib orang lain yang akan dibacakan oleh teman saya. Jadi, menutup aib orang lain yaitu tidak menyebarkan atau menceritakan keburukan orang lain yang membuatnya tampak hina. Berikut manfaatnya. 1. Allah menutup aibnya di akhirat. Yang kedua, Allah juga menutupi aibnya di dunia ini. Dan yang ketiga, menyelamatkan aib orang lain dapat menyelamatkan kita dari dosa dan petaka. Berikut macam-macam aib. Yang pertama, aib jahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul. Misalnya, cacat pada barang-barang perdagangan, contohnya buah-buahan yang busuk atau membeler yang kelihatan cacatnya. Dan yang kedua, aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat, meski sudah diperlihatkan betul-betul. Contohnya, beras yang sudah dicampur antara beras premium, super dengan golongan yang biasa.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 4. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 4. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa manfaat menjaga aib orang lain. Nah, apa pahala bagi orang yang menjaga aib saudaranya sendiri? Oke, silakan kelompok 4 langsung dijawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, barang siapa yang menjaga aib seseorang, maka Allah akan menjaga aibnya di dunia maupun di akhirat. Baik, jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika tidak ada, kami akan menutup presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, adik-adik sekalian, demikian presentasi dari kelompok 4 tentang menutup aib orang lain ya. Jadi pahalanya adik-adik sekalian, ketika kita menutup aib orang lain, maka aib kita sendiri pun akan Allah tutup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Oke ya? Selanjutnya kita pindah kepada kelompok 2 yang akan mempresentasikan materinya tentang mensyukuri nikmat. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami, yaitu mensyukuri nikmat. Saya Dahlia sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Arni. Ya, jadi materi kita yaitu mensyukuri nikmat. Yaitu pengertian syukur merupakan bentuk keridahan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Adapun perwujudan syukur tidak terhitung banyaknya nikmat yang sudah kita terima. Bisa kita perhatikan pada isi kandungan Quran surah Ibrahim ayat 14 sampai 34. Lalu bagaimana caranya? Cara pribadi yang bersyukur, yaitu syukur harus dilakukan dengan 3 hal, yakni melalui lisan, hati, dan anggota badan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, silakan kelompok 1. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, mengapa kita harus selalu bersyukur walaupun banyak perbedaan? Oke, mengapa kita harus bersyukur meskipun banyak perbedaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengapa kita harus selalu bersyukur walaupun banyak perbedaan. Karena bersyukur merupakan salah satu cara agar kita tidak membandingkan orang lain dan selalu menikmati hal-hal yang dimilikinya. Oke, baik. Apakah pertanyaan dari kelompok 1 terjawab? Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan materinya tentang mensyukuri nikmat ya. Jadi adik-adik sekalian, meskipun kita banyak kurangnya, kita harus selalu bersyukur ya dengan keadaan kita sendiri.
Karena kalau kita tidak bersyukur, maka pasti hidup kita akan gelisah, tidak akan bahagia ya. Oke, selanjutnya kita pindah kepada kelompok satu ya, kelompok terakhir yang akan mempresentasikan materinya tentang memenuhi janji. Silakan kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu untuk mempresentasikan materinya tentang memenuhi janji. Jadi kelompok satu ini merupakan kelompok terakhir yang akan mempresentasikan materinya ya. Silakan kelompok satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang telah kami susun, yaitu tentang memenuhi janji yang akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah pengertian memenuhi janji. Yang dimaksud dengan memenuhi janji ialah melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian itu. Yang lain tolong Dengan didengarkan ya. tidak menyimpang dari ketentuan Jika ada yang agama tidak dan dipahami, hukum yang ditanyakan. berlaku. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa sesungguhnya janji itu harus dipertanggungjawabkan. Ada juga contoh memenuhi janji. Yang pertama, menepati janji untuk hadir pada pertemuan atau rapat yang sudah dijadwalkan. Yang kedua, membayar tagihan atau hutang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, menepati janji untuk membersihkan atau meminjamkan uang pada waktu yang sudah ditentukan. Manfaat memenuhi janji yaitu mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tergapainya sifat mutakin. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Yang ketiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari pengambilan hak orang lain, baik dari pihak muslim atau non-muslim. Baik, jika ada yang ingin bertanya, Baik, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana hukumnya jika seseorang yang berjanji kemudian mengingkarinya? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Presentasi akan kami tutup. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat dengan tertib ya. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mempresentasikan diskusinya pada hari ini, adik-adik sekalian. Halo. Halo. Masih semangat? Menyebarkan informasi harus kalian cari tahu dulu. Informasi ini benar atau tidak, ada manfaatnya atau tidak. Jika sekiranya itu terkait aib orang lain, jangan disebarluaskan ya. Karena nantinya kita sendiri yang akan kena imbasnya. Kita juga akan mendapatkan dosa ya. Baik, adik-adik sekalian, sudah dipahami materi tadi ya? Ya. Tidak ada pertanyaan? Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian semua. Ini evaluasi lingkup materi ya. Ibu akan ambil nilai sebagai nilai ulangan harian kita pada materi Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Jadi tolong siapkan HP karena sebentar Ibu akan tampilkan barcode soal evaluasi kita hari ini. Silakan.
Adik-adik sekalian sudah siap dengan HP-nya? Oke, ini di depan saya tampilkan barcode soal evaluasi kita hari ini. Silakan kalian scan barcode tersebut ya. Enam tujuh delapan 023678. Jangan dulu diklik mulai ya, nanti saya klik di sana baru sama-sama kita akan mulai. Mana yang kelompok 4? Oke. Sudah dimasukkan kodenya? Sudah? Oke. 2 menit lagi. Oke, aplaus untuk Fadila. Baik, adik-adik sekalian, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan soal evaluasi pada hari ini. Terkait materi tadi, adik-adik sekalian, tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Ada yang adik-adik sekalian, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini terkait memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menutup aib orang lain, dan mensyukuri nikmat. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya. Oke, silakan Arni. Dapat kita simpulkan dari materi tadi bahwa cabang-cabang iman terbagi menjadi 4, yaitu memenuhi janji, di mana memenuhi janji merupakan sikap konsisten dalam menepati apa yang telah dijanjikan. Ya. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Yang ketiga, menjaga lisan. Menjaga lisan adalah mengontrol perkataan agar tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Dan yang keempat, menutup aib orang lain. Menutupi aib orang lain berarti tidak membuka kelemahan atau kesalahan orang lain di hadapan umum. Oke, baik. Berikan aplaus untuk teman kita. Jadi benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi ya, bahwa cabang-cabang iman itu ada 4 ya. Di antaranya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Memenuhi janji di sini merupakan suatu sikap yang kita harus lakukan dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh ya. Jangan ketika kita berjanji kepada seseorang, misalkan ada yang membuat janji dengan kita, kita sampaikan insya Allah. Jangan jadikan insya Allah itu sebagai tameng saja ya. Insya Allah itu dengan izin Allah. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam menepati janji tersebut. Adik-adik sekalian, pada masa Nabi Musa ada kisah tentang di mana Nabi Musa dan rakyatnya itu melakukan sholat ya. Ini tentang aib adik-adik sekalian. Melakukan sholat istisqa ya. Sholat istisqa itu adalah sholat meminta hujan. Nah, dikumpullah seluruh masyarakatnya, umatnya Nabi Musa ini dikumpullah pada suatu tempat. Di situ mereka melaksanakan sholat istisqa. Nah, apa yang terjadi adik-adik sekalian? Ternyata di antara umatnya yang duduk itu, yang telah melaksanakan sholat, setelah selesai dilaksanakan sholat itu adik-adik sekalian, tidak turun hujan. Kenapa? Karena di antara umatnya yang duduk yang telah melaksanakan sholat itu ada orang yang berbuat maksiat, ada aib yang disimpannya, yang dia tutupi. Nah, apa yang terjadi? Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, dia mengeluhkan, "Ya Allah, kenapa saya sudah berulang kali melaksanakan sholat istisqa, namun engkau tidak turunkan hujan?" Apa yang Allah katakan kepada Nabi Musa? Bahwa di antara umatmu ada
orang yang punya aib, punya dosa ya. Nah, maka disampaikanlah kepada umatnya. Barang siapa yang merasa memiliki aib silakan berdiri. Disuruh keluar dari tempat tersebut. Tapi karena dia malu, ketika dia berdiri pasti akan ketahuan tuh. Berarti dia pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Dan itu adalah aib ya. Ketika dia berdiri akan diketahui. Makanya dia tidak beranjak dari tempat duduknya. Dia tetap duduk. Berulang kali disampaikan oleh Nabi Musa, tidak ada yang berdiri satupun. Apa yang dia lakukan? Maka yang dia lakukan adalah dia bertobat. Dengan sebenar-benarnya tobat, yakni tobatan nasuha. Nasuha ya. Pada saat itu juga dia melakukan tobat. Dan akhirnya mereka sama-sama melaksanakan sholat kembali dan alhamdulillah hujannya turun. Begitu besarnya akibat aib adik-adik sekalian ya. Jadi bukan hanya kita sendiri yang menanggungnya, tetapi juga orang lain. Makanya kita harus pandai-pandai menjaga diri, menjaga lisan, jangan berbuat maksiat ya. Karena kita sendiri yang akan menanggungnya. Selain kita juga akan ada orang lain yang akan merasakan itu adalah akibat dari aib adik-adik sekalian. Bisa dipahami? Nah, adik-adik sekalian, materi kita hari ini ada hubungannya dengan nilai moderasi beragama. Apa itu nilai moderasi beragama yang terkait dengan materi kita hari ini? Yakni menjaga kemaslahatan umat. Hari akhir hendaklah dia apa? Menjaga lisannya ya. Nah, jadi pikirkan apa dulu yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Jangan kita bertindak seenaknya ya. Bisa dipahami sampai di situ? Oke, baik adik-adik sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak atas partisipasi dari kalian semua. Baik itu diskusi dan juga tadi yang sudah bertanya, menjawab, dan juga yang menyimpulkan materi kita hari ini. Insya Allah apa yang sudah kita pelajari hari ini akan bermanfaat di kemudian hari dan saya harapkan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Adik-adik sekalian, demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pekan depan dengan materi ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.